Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat selalu ya. Dan jaga kondisi kalian pada saat masa pandemi seperti ini. Pada hari ini kita akan belajar mengenai tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku, subtema 2, dengan mata pelajaran SBDP atau Seni Budaya dan Prakarya. Simak penjelasannya dengan baik ya, karena seperti biasa, di akhir video nanti akan ada beberapa tugas yang perlu kalian kerjakan. Materi yang akan kita pelajari kali ini mengenai pola lantai gerak tari. Simak penjelasannya dengan baik. Tahukah kalian apa itu pola lantai? Pola lantai adalah garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari. Pola lantai berfungsi untuk memandu gerak penari dan menambah keindahan penyajian tarian. Saat penari memeragakan suatu tarian, penari kadang bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur, atau bergerak membentuk lingkaran. Jika digambarkan, seolah-olah ada satu garis imajiner yang dilalui penari selama menyajikan tarian tersebut. Secara umum, ada dua jenis pola lantai, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Garis imajiner ini juga dapat kita gambarkan dengan melihat formasi pada penari dalam memeragakan tarian. Para penari dapat membentuk formasi garis lurus, lengkung, segitiga, atau lingkaran. Bentuk formasi garis ini dapat berubah-ubah selama penari menampilkan sebuah tarian. Pola lantai juga merupakan garis imajiner yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Secara umum, pola lantai berupa garis lurus atau garis lengkung. Bentuk pola garis lurus dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, di antaranya horizontal, diagonal, garis lurus, zigzag, segitiga, segi 4, dan segi 5. Sedangkan bentuk pola garis lengkung dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, di antaranya lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, garis lengkung ke belakang. Agar kalian lebih memahami mengenai bentuk pola lantai dari gerak yang dilalui penari, perhatikanlah gambar berikut. Gambar pertama yaitu menunjukkan pola lantai seorang penari yang bergerak melalui garis lurus ke depan dari arah belakang panggung ke tengah panggung. Kedua yaitu penari bergerak melalui garis diagonal. Penari bergerak dari tengah panggung ke salah satu sudut di depan panggung. Ketiga yaitu penari bergerak melalui garis horizontal. Penari dapat bergerak dari salah satu sisi panggung ke sisi panggung yang lainnya. Keempat, penari bergerak melalui garis diagonal dari salah satu sudut di depan panggung ke tengah panggung. Kelima, penari bergerak melalui garis lurus ke depan panggung dari arah tengah panggung ke bagian depan panggung. Keenam, penari bergerak melalui garis lingkaran, baik itu dari sisi belakang, depan, maupun samping. Agar kalian lebih memahami mengenai bentuk pola lantai yang dibuat oleh formasi penari, perhatikanlah gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan formasi yang dilakukan oleh sekelompok penari. Yang pertama yaitu formasi penari membentuk pola lantai diagonal dari ujung belakang panggung menuju ujung depan panggung. Kedua yaitu formasi penari membentuk pola lantai segi 5. Ketiga, formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan panggung dari arah belakang panggung ke depan panggung. Keempat, formasi penari membentuk pola zigzag. Kelima, formasi penari membentuk pola lantai lingkaran. Dan keenam, penari bergerak melalui garis diagonal.
dari sisi depan panggung ke salah satu sisi sudut panggung. Setiap daerah memiliki kekayaan kesenian yang berbeda-beda. Kesenian daerah ditunjukkan dalam bentuk tarian, musik, lagu, upacara adat, dan seni pertunjukan. Seni tari yang berkembang di Indonesia begitu banyak dan beragam. Tarian daerah menggambarkan tradisi dan tata cara kehidupan penduduk di suatu daerah. Tarian biasanya menjadi ciri khas pertunjukan pada upacara adat atau peristiwa penting. Berikut ini beberapa tarian daerah di Indonesia. Di sini akan dijelaskan beberapa tarian yang ada di Indonesia. Pertama yaitu di daerah Aceh, tarian yang terkenal adalah tari Saman. Sedangkan di Sumatera Utara, tarian daerah yang terkenal adalah tari Tortor. Lalu di Sumatera Barat, tarian yang terkenal adalah tari Piring. Sedangkan di Jambi, tarian daerah yang terkenal adalah tari Sekapur Sirih. Lalu, di DKI Jakarta, tarian yang terkenal adalah tari Yapong. Di Jawa Barat, tarian yang sangat terkenal adalah tari Jaipong dan tari Merak. Sedangkan di Banten, tarian terkenal adalah tari Cokek. Lalu di Jawa Tengah, tarian daerah yang terkenal adalah tari Serimpi dan tari Gambyong. Lalu, di daerah istimewa Yogyakarta, tarian yang terkenal adalah tari Bedaya. Di Jawa Timur, tarian yang terkenal adalah tari Remong, tari Reog Ponorogo. Di Bali, tarian yang sangat terkenal adalah tari Legong, tari Kecak, dan tari Pendet. Sedangkan di Nusa Tenggara Barat, tarian yang terkenal adalah tari Gandrung. Lalu di Kalimantan Timur, tarian yang terkenal adalah tari Perang. Di Sulawesi Utara, tarian terkenal adalah tari Maengket. Di Sulawesi Selatan, tarian yang terkenal adalah tari Kipas. Dan di Papua, tarian yang sangat terkenal adalah tari Selamat Datang. Agar kalian lebih memahami mengenai tarian-tarian di Indonesia, kalian bisa lihat di buku tema 7, halaman 74 sampai dengan 79. Di buku tersebut lengkap dibahas mengenai tarian-tarian daerah. Tiba saatnya pada pemberian tugas. Di sini terdapat 5 buah soal yang perlu kalian kerjakan. Ingat, kerjakanlah soal-soal tersebut dengan teliti. Semoga materi yang disampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sekian materi yang disampaikan pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekeliruan dalam menyampaikan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.